Sejarah Gerakan Pramuka Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 14 Agustus selalu diperingatkan sebagai Hari Gerakan Pramuka. Namun tahukah Anda bahwa pada mulanya Gerakan Pramuka ini dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia? Dikutip dari buku Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berawal dari gerakan kepanduan yang muncul di Inggris dan menyebar ke Belanda, hingga akhirnya dibawalah ke Indonesia. Pada waktu itu bernama Hindia Belanda. Pada tahun 1912 di Jakarta, bernama Nederland Panspinders Vereniging atau NPV. Sebelum berganti nama, Nederland Indische Panspinders Vereniging pada 4 September 1917. Gerakan ini sebagai bagian dari kepanduan Nederland Panspinder Organisasi yang berpusat di Belanda. Organisasi kepanduan yang murni didirikan oleh pribumi Indonesia bernama Japanse Panspinders Organisasi atau JPO. Hal ini diprakarsai oleh Pangeran Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Berkat organisasi itu, maka muncullah organisasi lain seperti Jongjapa Panspinderi, Natipij, Nationale Islam Panspinderis, Siap atau Serikat Islam Pat Abter Panspinderi, dan Panspinders Muhammadiyah yang kemudian disebut dengan Hizbul Wathan hingga saat ini. Pada saat itu pula Belanda melarang istilah Panspinderi. Maka muncullah ide dari Kiai Haji Agus Salim untuk mengganti Panspinder dengan nama kepanduan atau pandu. Sejarah juga telah mencatat bahwa gerakan pramuka atau kepanduan telah ikut berperan aktif pada Kongres Pemuda atau kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan meningkatnya kesadaran nasional pada waktu itu, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, dan PPS atau Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia atau PAPI, yang kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Pandu Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi ini dilarang untuk beraktivitas karena pada waktu itu para pemuda ikut terjun dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Sehingga pada waktu itu pula banyak anggota Pandu yang masuk menjadi peta Cebodan dan Sinendan pada waktu itu. Barulah setelah kemerdekaan, sejumlah tokoh dari gerakan kepanduan Indonesia berkumpul dan melakukan pertemuan di Solo pada 28 Desember 1945. Maka terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Kebudayaan nomor 93/BHG.A tanggal 1 Februari 1947. Dikutip dari panduan resmi Gerakan Pramuka, dijelaskan banyak muncul organisasi kepanduan sehingga Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 pada tahun 1947 dengan keputusan nomor 23.441/KAB tanggal 23 September 1951. Organisasi kepanduan lain berdiri selain Pandu Rakyat Indonesia, maka terbentuklah IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, pada tanggal 16 September 1951 yang diterima menjadi anggota International Conference, organisasi kepanduan sedunia pada waktu itu, mewakili Indonesia masuk dalam Part S Regional Scout Officer pada tahun 1993.
Kemudian pada tahun 1994 terbentuklah organisasi Popindo atau Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia dan PKPI, Kepanduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Pada kurun waktu 1950 sampai 1960, organisasi tumbuh menjadi 100 organisasi pada waktu itu, yang dihimpun oleh IPindo, Popindo, dan PKPI. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberi amanat kepada para pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Presiden menyatakan untuk meleburkan semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Kehadiran Gerakan Pramuka di Indonesia mendapat tempat yang penting di Indonesia. Dengan ketetapan MPRS nomor 2 Romawi garing MPRS garing 1960, Presiden Soekarno memberi amanat kepada pemimpin Pandu di Istana Merdeka pada tanggal 9 Maret 1961. Amanat itu untuk lebih mengefektifkan kepanduan sebagai komponen penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Berkat Kepres tersebut, maka pemerintah menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang mendapatkan izin untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain dilarang keberadaannya. Kata pramuka diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Peristiwa penting yang harus kita ingat pada saat lahirnya Gerakan Pramuka adalah yang pertama, pidato Presiden Mandataris MPRS di hadapan para tokoh pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kita kenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Presiden juga mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus yang merupakan tonggak sejarah pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini disebut dengan Hari Permulaan Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas melebur diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus terjadi peristiwa penting bagi Gerakan Pramuka, yaitu adalah pelantikan Mapinas, Warnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka yang diberikan kepada Kakak Warnas pertama, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa ini kemudian dilangsungkan defile pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka secara resmi kepada rakyat Indonesia. Sejak itulah, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus itu pula, di Jakarta hadir sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang mengadakan apel besar. Kemudian diikuti dengan pawai pembangunan dan depel di depan Presiden dan berkeliling kota Jakarta. Perkenalan Gerakan Pramuka ini bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia, khususnya di tempat-tempat penting di Indonesia.